Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Siapa yang tidak mengerti dengan salah satu tokoh pahlawan wanita yang satu ini? Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Raden Ajeng Kartini, kelahiran 21 April tahun 1879, Jepara, meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904, Kabupaten Rembang. Bernama lengkap, Raden Ajeng Kartini, Jojo Adiningrat, istri dari Raden Adipati, Joyodiningrat, putri dari Sosalit Jojo Adiningrat, Jojo Bodi Setia Sosalit. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini juga dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok pemberani yang semasa hidupnya terus memperjuangkan harkat dan martabat perempuan agar bisa mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Raden Ajeng Kartini kita sebut sebagai pahlawan wanita adalah karena di masa lalu ia berjuang untuk membebaskan wanita dari belenggu ketidakadilan. Ia berjuang agar hak-hak wanita setara dengan hak pria utamanya dalam bidang pendidikan. Semangat perjuangan ini terus ia lakukan sampai akhir hayatnya. Selain memperjuangkan kesetaraan kaum Hawa, Raden Ajeng Kartini juga memperjuangkan bidang sosial, hukum, serta khususnya pendidikan. Revolusi Industri 4.0 merupakan momen yang harus dimanfaatkan karena merupakan potensi bagi para perempuan untuk bekerja di industri digital. Pesan dari Raden Ajeng Kartini, jangan pernah menyerah selama kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu. Raden Ajeng Kartini juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini mengisahkan perihal surat-surat Kartini yang dikumpulkan oleh Syok Hendrik dan Rosa Abendanon. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang kehidupan perjuangan Kartini dalam menegakkan memajukan hak-hak wanita agar sederajat dengan pria. Sikap apa saja yang dapat kita teladani dari seorang Raden Ajeng Kartini? Kartini tidak membangkang, ia rela berkorban dan meredam ego untuk tetap patuh terhadap orang tuanya. Di samping itu, ia juga tetap berusaha untuk menggapai cita-citanya. Menghormati orang lain berarti kita bisa menghargai mereka. Rela berkorban juga berarti kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Kartini menempuh pendidikan di Al Europe Slager School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ALS, Kartini belajar bahasa Belanda. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang memiliki wawasan luas dan menguasai beberapa bahasa. Kecerdasannya didapat karena ia memiliki hobi membaca surat kabar dan juga berbagai buku seperti budaya, agama, sastra, dan masih banyak lagi. Kartini memandang bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Cita-cita yang diinginkan R.A. Kartini adalah membangun sekolah wanita. Selain mendirikan sekolah, pemikiran Kartini dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang juga menjadi salah satu bentuk pemikirannya untuk menginspirasi perempuan di Indonesia. Dengan demikian sudah jelas bahwa Kartini ikut menginspirasi dan
melakukan perluasan pendidikan di Indonesia.